dari Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Di video kali ini kita akan memberikan edukasi terkait manajemen laktasi. Jadi sebenarnya teknik manajemen laktasi apa aja sih Kak yang perlu kita ketahui? Jadi dari teknik manajemen laktasi ada 4 komponen yang harus kita tahu. Yang pertama ada pijat payudara, kemudian yang kedua adalah teknik perlekatan dan juga posisi menyusui bayi. Kemudian yang ketiga kita harus mengetahui kelainan dari payudara, dan yang keempat yang tidak kalah penting juga kita harus mengetahui hygiene terkait dengan menyusui. Wah, ternyata cukup banyak ya Kak. Tapi tenang saja Bunda, kita akan membahas itu sesaat lagi. Jadi ditunggu. Jadi sebelum kita membahas ke topik teknik manajemen laktasi nih Kak, sebenarnya hal-hal apa aja sih yang mempengaruhi dari produksi air susu ibu itu sendiri? Yang mempengaruhi dari produksi maupun Sekresi dari ASI itu salah satunya itu terkait dengan hormon. Nah, yang pertama itu ada yang namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini fungsinya untuk memproduksi dari ASI. Selain produksi ASI, hormon prolaktin juga bisa untuk mencegah ovulasi sehingga nanti bisa menunda kehamilan dan bisa digunakan sebagai KB alami. Jadi gini Kak, banyak ibu-ibu di luar sana yang menanyakan, bener gak sih sebenarnya kalau misalkan mereka terus-menerus memberikan ASI mereka kepada bayinya, justru malah akan mengurangi dari produksi ASI mereka? Nah, justru malah sebaliknya. Karena hormon prolaktin ini justru bisa dirangsang dari ibu menyusui bayi. Jadi semakin sering ibu menyusui bayi, maka justru semakin banyak ASI yang akan diproduksi atau dihasilkan. Jadi Kak, selain dari hormon prolaktin itu, ada hormon lain nggak sih yang berpengaruh dalam sekresi air susu ibu? Selain dari hormon prolaktin, ada yang namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini berfungsi untuk mensekresi ASI. Jadi membantu pengeluaran ASI agar nanti bisa dihisap oleh bayi. Nah, hormon oksitosin ini dia bisa bekerja bahkan sebelum bayi mulai menghisap. Maka dari itu, perasaan ibu, kemudian keinginan ibu untuk menyusui bayinya, dukungan dari keluarga, terutama dari ayah atau suami ibu sangat berperan dalam produksi si hormon oksitosin ini. Oh, seperti itu. Jadi untuk ibu bunda-bunda yang sedang hamil, baik yang sedang menyusui, tidak boleh untuk stres ya Kak? Iya, betul. Oke, selanjutnya kapan aja sih Kak sebenarnya waktu yang baik untuk bunda itu mulai menyusui? Untuk mulai menyusui pertama kali dilakukan 1 jam setelah bayi lahir. Dinamakan inisiasi menyusui dini. Kenapa sih Kak harus 1 jam setelah bayi lahir? Karena pada 1 jam itu ada yang namanya kolostrum. Kolostrum itu adalah bagian dari ASI yang berwarna kuning kental dan mengandung antibodi. Antibodinya ini namanya sekretori imunoglobulin A yang berfungsi melapisi saluran cerna bayi agar bisa terlindungi dari kuman. Sebelum bayi mendapatkan sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua wanita yang telah melahirkan memiliki produksi ASI yang berlimpah. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Namun, produksi ASI yang berlimpah tentunya menjadi sebuah harapan bagi setiap ibu yang melahirkan. Bagaimanapun juga, ASI merupakan sumber makanan yang paling penting bagi bayi. Penyebab inilah yang menjadikan seorang wanita menginginkan produksi ASI yang cukup berlimpah untuk diberikan kepada si kecil. Memiliki ASI yang berlimpah tentunya harus melakukan berbagai cara dan juga alternatif yang dijalankan oleh seorang wanita. Hal ini dikarenakan tidak setiap wanita memproduksi ASI yang berlimpah untuk diberikan kepada bayinya, sehingga mereka merasa ada sesuatu yang tidak sempurna. Cara dan juga alternatif yang paling sering dilakukan oleh seorang wanita ialah dengan melakukan pijat laktasi. Nah, secara singkat, pijat laktasi merupakan istilah untuk merujuk pada pijat ibu menyusui. Kita langsung saja ke tekniknya. Yang pertama yaitu tahap pemanasan dengan cara hangatkan payudara dengan handuk hangat selama 2 menit sebanyak 4 hingga 5 kali. Tahap kedua yaitu memulai pemijatan. Yang pertama dimulai pada puting susu,
pijat perlahan ke atas dan ke bawah. Lalu, tahap kedua pada pemijatan yaitu pada payudara. Pijat melingkar mengikuti bundaran payudara 5 hingga 6 untuk tiap payudara. Yang ketiga, dari ujung payudara, pijat bentuk melingkar seperti pada gambar yang diperlihatkan dan spiral ke arah areola atau puting susu sebanyak 3 hingga 4 kali untuk tiap payudara kanan dan kiri. Tahap keempat yaitu pada areola, pijat dengan perlahan seperti pada gambar ke arah atas dan ke bawah, kanan dan ke kiri 5 hingga 6 kali untuk tiap payudara. Nah, Bunda, agar proses menyusui berjalan lancar, maka seorang ibu perlu mengetahui keterampilan menyusui yang baik. Keterampilan menyusui ini meliputi posisi saat menyusui dan perlekatan bayi terhadap payudara. Untuk posisi menyusui harus senyaman mungkin ya Bunda. Bunda bisa melakukan dengan posisi duduk, posisi tidur terlentang, atau posisi tidur dalam posisi miring. Nah, untuk posisi bayi sendiri harus disanggah sehingga kepala bayi bisa lurus menghadap ke payudara. Nah, untuk menilai posisi yang tepat bisa dilihat dari beberapa hal Bunda. Yang pertama, posisi muka bayi langsung menghadap ke payudara. Kemudian yang kedua, posisi dada atau perut bayi menempel pada dada atau perut ibu. Kemudian untuk keseluruhan badan bayi langsung menghadap ke badan ibu, dan nantinya untuk telinga bayi membentuk garis lurus dengan leher dan lengan bayi. Kemudian selanjutnya untuk punggung bayi harus disanggah dengan baik ya Bunda, dan yang disanggah adalah belakang bahu bukan kepala. Kemudian untuk letak kepala bayi sendiri itu ada di lengan, bukan di sudut siku. Dan yang terakhir ada kontak mata antara bayi dengan ibu. Selain posisi saat menyusui, hal lain yang tidak kalah penting adalah perlekatan bayi terhadap payudara. Karena perlekatan ini merupakan kunci keberhasilan saat menyusui. Untuk caranya simak ya Bunda. Jadi yang pertama, bayi datang dari arah bawah payudara dengan hidung menghadap ke puting, dan dagu bayi merupakan bagian pertama yang menempel payudara. Nah, setelah itu Bunda sentuh bibir bawah bayi dengan puting dan tunggu sampai mulut bayi terbuka lebar. Nah, setelah terbuka lebar, Bunda bisa langsung mendekatkan bayi dengan cara menekan punggung dan bahu bayi. Nah, setelah didekatkan, Bunda bisa mengarahkan puting ke arah atas dan memasukkan ke mulut bayi dengan cara menelusuri langit-langit mulut bayi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka usahakan payudara yang masuk ke mulut bayi itu sebanyak mungkin ya Bunda. Nantinya akan terlihat areola bagian bawah itu lebih sedikit daripada areola bagian atas. Dan nanti Bunda bisa melihat bahwa bibir bawah bayi akan terputar keluar, dan untuk dagu bayi tetap menempel pada payudara Bunda. Nah, untuk perlekatan bayi terhadap ibu juga bisa dilihat dari beberapa hal Bunda. Jadi yang pertama, dagu bayi menempel ke payudara ibu. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, dan ingat ya Bunda, tidak mencucu. Jadi bibir bawah bayi ini terputar keluar sehingga terlihat bahwa mulut bayi itu terbuka lebar. Nah, selain itu juga areola bawah itu terlihat lebih sedikit daripada areola bagian atas. Dan yang terakhir, jika perlekatan ini benar, maka Bunda tidak akan merasakan sakit saat menyusui. Sebaliknya Bunda, jika perlekatan bayi terhadap ibu kurang baik, maka bisa menimbulkan rasa nyeri atau sakit saat menyusui, dan ada perlukaan pada puting susu. Kemudian payudara juga bisa mengalami pembengkakan karena ASI yang dikeluarkan kurang maksimal. Dari segi bayi sendiri juga bayi hanya mendapatkan sedikit ASI, sehingga menyebabkan kecenderungan bayi untuk menyusu lebih lama dan lebih sering. Nah, jika bayi hanya mendapatkan sedikit ASI, maka berat badan bayi akan susah naik Bunda.
Jadi harus diperhatikan dengan betul ya Bunda. Kembali lagi bersama kita. Selanjutnya nih Kak, kita akan membahas topik tentang kelainan payudara pada saat menyusui. Oke. Nah, banyak kan Kak Bunda yang mengalami puting lecet atau terasa perih ketika menyusui. Nah, kira-kira kenapa sih Kak Bunda bisa mengalami hal itu? Iya. Karena seperti yang sudah dijelaskan di topik sebelumnya, yaitu posisi perlekatan pada saat menyusui, berarti terjadi kesalahan ketika posisi menyusui Kak, sehingga akan melukai dari areola atau puting susu ibu. Nah, apa sih yang bisa Bunda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yaitu dengan menstop menyusui, lalu memperbaiki kembali posisinya, seperti itu, sehingga bayi juga bisa menyusui dengan enak dan juga Bunda tidak kesakitan dan tidak mengalami lecet puting, seperti itu. Misal nih Kak, payudara Bunda ada yang bengkak, kemudian nyeri. Apa sih yang bisa dilakukan Bunda di rumah untuk mengatasi hal itu? Nah, jadi gini Kak, selain dari puting lecet itu, Bunda mungkin juga akan mengalami pengekakan payudara atau biasa kita sebut dengan mastitis nih Kak. Nah, apa aja sih yang bisa Bunda lakukan untuk mengatasi mastitis tersebut? Yang pertama yaitu dengan mengompres air hangat sebelum menyusui. Seperti itu. Kemudian tetap menyusui agar pengosongan dari payudara itu masih tetap efektif Kak. Lalu langkah yang ketiga atau langkah terakhir yaitu dengan mengkompres dengan air dingin Kak ketika menyusui, sehingga itu akan mengurangi dari nyeri dan bengkak yang Bunda rasakan. Berarti sebelum mulai menyusui dikompres air hangat, Betul. dan setelah menyusui dikompres air dingin. Biasanya nih Kak, ada keadaan di mana ASI yang dikeluarkan oleh Bunda, terutama di awal-awal menyusui, berlebihan, sehingga menyebabkan bayi tersedak. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Bunda untuk mengatasi hal itu? Ya benar banget Kak Siwi. Jadi di awal menyusui memang ASI yang dikeluarkan oleh Bunda akan berlebihan. Itu biasanya disebut dengan oversupply ASI. Nah, apa sih hal yang bisa Bunda lakukan untuk mencegah itu, terutama untuk mencegah adanya resiko tersedak pada bayi? Yang pertama yaitu dengan memposisikan bayi lebih tinggi daripada payudara. Nah, fungsinya di sini supaya ibu atau Bunda bisa mengontrol dalam ketika memberikan susu tersebut. Lalu yang kedua yaitu bisa dengan menggunakan teknik menggunting Kak. Nah, teknik menggunting itu yaitu dengan menjepit areola tersebut dengan jari telunjuk kita dan jari tengah kita. Otomatis dengan hal seperti itu Bunda bisa membatasi aliran ASI yang akan mengalir kepada si bayi. Itu Kak. Terakhir nih Kak, kan ada keadaan di mana puting payudara itu masuk atau terbenam. Apa sih yang bisa dilakukan supaya ibu tetap bisa menyusui bayinya? Ya benar banget sih Kak Siwi ya. Jadi hal itu emang sering dijumpai pada beberapa bunda atau ibu di luar sana, yaitu dimana ketika mau menyusui malah justru putingnya datar atau terbenam. Nah, ada dua cara nih Bunda. Yang pertama yaitu dengan memijat-mijat atau menarik puting secara perlahan beberapa kali hingga keluar. Tapi di sini Bunda juga harus sabar, dan tentunya Bunda tidak perlu stres jika mengalami hal tersebut, karena seperti pada section pertama kita tadi, bahwa ketika stres itu bisa mempengaruhi dari Sekresi oksitosin itu tersebut ya Kak. Nah, lalu yang kedua itu dengan bisa bantuan alat Kak. Nah, alat yang kita gunakan ini cukup mudah, yaitu cukup sediakan spad 20 cc atau mungkin yang lebih besar untuk mendapatkan ASI yang lebih banyak, yaitu dengan memakai spad secara terbalik lalu tinggal disedot aja kayak gitu Kak. Oke Bunda, kita masuk ke poin yang terakhir ya, hygiene laktasi. Seperti Bunda ketahui bahwa kebersihan merupakan salah satu hal yang penting dalam mencapai kesehatan maksimal. Maka dari itu, kebersihan personal diri dari Bunda merupakan hal penting untuk mencapai kesehatan pada anak-anak Bunda. Nah, hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam mencapai kebersihan itu, atau langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam hygiene laktasi ini? Hal pertama yang perlu dipersiapkan Bunda sebelum Bunda melakukan hygiene laktasi adalah menjaga kebersihan tangan Bunda, yaitu dengan melakukan 6 langkah cuci tangan selama 20 detik. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah menggosok telapak tangan Bunda sesuai dengan arah jarum jam, kemudian punggung tangan, kemudian menggosok celah-celah jari, kemudian dikaitkan, kemudian jempol, lalu
ujung-ujung jari. Setelah tangan Bunda bersih, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan hygiene laktasi? Yang pertama adalah handuk bersih, yang kedua cotton swab atau kapas bersih, yang ketiga adalah baskom, yang keempat adalah air hangat, dan yang kelima adalah baby oil atau massage oil. Sebelum kita melakukan hygiene laktasi, jangan lupa untuk menaruh kapas steril atau kapas bersih tersebut ke dalam baskom berisi air hangat. Mulailah bunda-bunda melakukan langkah-langkah hygiene laktasi. Yang pertama, tetap menjaga kebersihan tangan-tangan bunda dengan melakukan 6 langkah cuci tangan selama 20 detik. Lalu, persiapkan diri bunda pada ruangan yang lebih privasi untuk menjaga kenyamanan bunda dalam melakukan hygiene laktasi. Yang ketiga, persiapkan diri bunda dengan melepaskan bra, kemudian persiapkan payudara bunda untuk diperawat atau dibersihkan. Lalu, ambil kapas steril atau kapas yang bersih dari baskom yang berisi air hangat untuk bunda mulai membersihkan payudara bunda. Yang pertama, usap puting bunda terlebih dahulu pada satu sisi payudara. Ini bertujuan untuk mengangkat atau menghilangkan krusta-krusta dari kolostrum yang kering sisa laktasi sebelumnya. Kemudian, ambil kapas baru lagi, kapas yang bersih dari baskom yang berisi air hangat untuk membersihkan seluruh bagian payudara bunda, dimulai dari bagian puting, kemudian secara sirkuler atau memutar hingga keseluruhan bagian payudara bunda sudah bersih. Ambil handuk bersih yang sudah bunda persiapkan untuk mengeringkan bagian payudara yang sudah dibersihkan. Jangan lupa untuk membersihkan payudara yang belum dibersihkan dengan melakukan hal yang sama dari awal hingga akhir. Langkah-langkah hygiene laktasi tadi penting dilakukan untuk bunda sebelum melakukan laktasi ataupun sudah melakukan laktasi. Setelah bunda melakukan laktasi, maka dari itu persiapkan baby oil atau massage oil yang sudah dipersiapkan tadi dengan memberikan sedikit oil atau minyak kepada payudara bunda untuk sedikit memasas agar payudara bunda rileks. Sekian hygiene laktasi yang perlu bunda lakukan. Jangan lupa untuk mengutamakan kebersihan tangan dan kebersihan diri sebelum melakukan laktasi dan sesudah melakukan laktasi. Dan kiranya hygiene laktasi ini menjadi penutup dari video edukasi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.